Shalom, apa kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Harapan kita semua, kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bisa bertemu di awal bulan ini, di bulan Agustus. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang luar biasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur pagi ini. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar renungkan pagi ini meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kudus menolong hamba, menolong kami semua untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan sempat disiksa dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada bulan Agustus ini, Gereja Kemah Injil Indonesia memakai bulan ini menjadi bulan misi, ya, bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana Badan Pengurus Pusat melalui Departemen PI dan Pengutusan rindu untuk mengajak seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia bangkit dan semangat untuk bermisi, untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau banyak orang, banyak bangsa di sekitar untuk dibawa dan dimenangkan di kaki Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan mendengar tentang tantangan-tantangan misi, khotbah-khotbah tentang misi, tentang penginjilan. Dan pada minggu pertama di bulan Agustus ini, firman Tuhan yang kita ambil adalah di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Adapun tema yang akan kita renungkan pagi ini adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempercepat kedatangan Sang Raja. Berbicara tentang nasihat-nasihat yang disampaikan Yesus melalui Injil Matius 24 ayat 3 sampai 14 yang diberikan kepada murid-muridnya tentang tanda-tanda kedatangannya. Nah, di dalam nasihat ini, nasihat utama yang disampaikan oleh Yesus adalah di dalam ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi betapa jelas ayat-ayat ini
menekankan agar walaupun akan ada banyak tanda-tanda yang terjadi menjelang kedatangan Kristus, namun Injil kerajaannya harus tetap diberitakan di seluruh dunia dalam kondisi apapun. Karena berita Injil dapat terus diberitakan dalam kondisi apapun, sehingga menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah Kristus akan datang. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan melihat pelajaran dari nasihat Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita. Yang pertama dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang pertama, beritakanlah kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penyesat. Karena itu kebenaran Kristus harus terus diberitakan, sehingga dunia akan mengenal siapa Kristus, siapa Mesias yang sesungguhnya. Ya, penyesat, nabi-nabi palsu, hamba-hamba Tuhan palsu akan terus ada, akan terus menyesatkan banyak orang. Ya, orang-orang percaya akan disesatkan dan akan tersesat. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita untuk kita terus memberitakan kebenaran Kristus. Menghadapi penyesat-penyesat adalah harus dilawan dengan menyampaikan kebenaran Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah kebenaran. Yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, orang yang percaya kepada Kristus adalah kebenaran. Ya, jadi ini yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Beritakanlah kebenaran. Injil Kristus adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Beritakan kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat itu. Jadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali ditekankan dalam firman Tuhan ini, akan banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan datang untuk menyesatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu isi kehidupan kita Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan dengan kebenaran Kristus, dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mampu untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan. Secara khusus ketika ada kebenaran, ada penyesat-penyesat yang datang, kebenaran Kristus kita sampaikan, kebenaran Kristus kita beritakan untuk menangkal akan adanya penyesat-penyesat yang datang untuk mengganggu kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, Dia kebenaran, Dia hidup, agar kita dapat sampai kepada Bapa. Ini adalah kebenaran. Ya, ini adalah kebenaran. Kita harus imani, yakini bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Yesus satu-satunya adalah jalan, Yesus satu-satunya adalah kebenaran, Yesus satu-satunya adalah kehidupan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh menyimpang dari hal itu. Kita tidak boleh meragukannya. Kita tidak boleh bimbang. Yesus satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus satu-satunya kehidupan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, Ia mati, namun setelah itu hari ketiga Ia bangkit daripada kematian dan Ia hidup. Ya, jadi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang tidak berdaya, bukan. Tetapi Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Ini adalah kebenaran. Kebenaran inilah yang harus kita beritakan, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menghadapi para penyesat-penyesat, kebenaran itu harus kita sampaikan. Nah, Yesus Kristus sang anak manusia akan datang kembali. Dan Ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Makanya mengapa Gereja Kemah Indonesia ada tema di depan kita yang berkata,
mempercepat kedatangan Sang Raja. Sang Raja yaitu Yesus Kristus yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Ia berkata bahwa Ia akan kembali. Ia akan kembali. Memang kita tidak tahu kapan Ia akan kembali, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, beritakanlah kebenaran Kristus. Sampaikan kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat-penyesat. Yesus akan datang. Sebagai aplikasinya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah berita kebenaran tentang Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan di dalam Kristus itu terus kita beritakan? Gimana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu renungkan. Dan mari kita lakukan. Sampaikan terus kebenaran Kristus. Beritakan terus kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Pelajaran dari nasihat Yesus bagi murid-muridnya dalam mempercepat kedatangan Sang Raja. Yang kedua, beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika dihimpit oleh berbagai penderitaan. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Yang kedua, beritakanlah pengharapan di dalam Kristus ketika kita dihimpit oleh berbagai-bagai penderitaan. Yesus menyatakan bahwa akan ada banyak penderitaan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Ya, disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Akan banyak penderitaan-penderitaan, akan banyak penganiayaan-penganiayaan yang akan terjadi. Bangsa melawan bangsa, ya, kerajaan akan melawan kerajaan. Kabar-kabar tentang perang, ya, kabar-kabar tentang yang menggelisahkan, sakit penyakit seperti yang kita alami dalam beberapa bulan ini. Akan ada penyakit-penyakit yang dahsyat, akan ada hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi, yang membuat sepertiga penduduk dunia ini akan lenyap binasa. Itu sudah dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti dan paham akan semuanya itu. Kita jangan gelisah, jangan gentar, karena semuanya itu akan terjadi. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, konsekuensi menjadi pengikut Kristus adalah penderitaan, penganiayaan. Siapkah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus siap menderita, siap dianiaya oleh karena kita mengikut Kristus? Yang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di balik penderitaan penganiayaan yang kita alami itu, berita pengharapan itu ada di dalam Kristus. Ya, ada di dalam Kristus. Kita akan diberikan pengharapan, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan semangat untuk tetap maju dan tetap berjuang. Meskipun tantangan, himpitan, pemberitaan begitu luar biasa kita alami di dalam kehidupan kita, kita harus kuat. Karena itu pengharapan di dalam Kristus harus terus diberitakan, sehingga setiap orang akan menyadari bahwa di balik semua penderitaan itu ada pengharapan di dalam Kristus yang meneguhkan kita. Ketika kita menghadapi himpitan demi himpitan dalam masalah persoalan yang kita alami, ya, ketika kita juga mengalami pandemi COVID-19 ini, ada pengharapan yang meneguhkan kita, ada kekuatan yang memberikan semangat bagi kita, bahwa kita tidak akan jatuh, tidak akan tergeletak oleh berbagai situasi, kondisi apapun yang kita alami, karena ada kekuatan yang daripada Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam pertama Timotius 4 ayat 10 dan 11, Kristus Sang Juru Selamat adalah Allah yang hidup. Dialah jaminan pengharapan dalam perjuangan kita. Kristus sudah hidup dari antara orang mati. Ia bangkit dan Ia hidup untuk selama-lamanya. Jaminan keselamatan yang ada dalam Kristus itu memberikan jaminan pengharapan bagi kita, bahwa kita harus terus berjuang di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada peneguhan yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya
meskipun kita ada di tengah-tengah himpitan dan berbagai-bagai penderitaan. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan kesetiaan Allah terhadap janjinya adalah jaminan kekuatan pengharapan kita. Allah adalah setia. Ya, Allah adalah setia. Jadi ketika kita ada dalam himpitan-himpitan masalah, penderitaan dan sebagainya, di situ Allah dengan setia menolong kita, meneguhkan kita, menguatkan iman kita. Jangan kita kendor, jangan kita patah semangat. Allah kita adalah Allah yang setia. Ia akan tetap setia untuk mendampingi kita, menyertai kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, firman Tuhan akan meneguhkan dan menghiburkan kita untuk terus berpegang pada pengharapan kita di dalam Kristus. Firman Tuhan meneguhkan kita, firman Tuhan menghibur kita. Sejauh mana Bapak Ibu ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, kita memegang teguh firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita, menghibur kita ketika kita ada dalam berbagai-bagai penderitaan dan masalah dalam kehidupan kita. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memberitakan jaminan pengharapan di dalam Kristus yang Ia siapkan bagi setiap orang yang percaya dan yang berharap kepadanya? Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beritakan pengharapan di dalam Kristus. Ada pengharapan, ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita ketika kita ada di dalam berbagai-bagai penderitaan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, ayat 10 dan sampai dengan ayat yang ke-14. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pelajaran dari nasihat Yesus bagi murid-muridnya yang kita pelajari, yang berkaitan dengan bulan misi dalam mempercepat kedatangan Kristus. Yang kali yang kedua adalah beritakanlah kasih Kristus ketika kasih telah menjadi dingin. Sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Yesus menyatakan bahwa banyak kasih akan menjadi dingin. Ya, karena itu kasih Kristus harus terus diberitakan dan dikobarkan. Sehingga kasih Kristuslah yang akan menghangatkan dan mengubah setiap hati yang telah menjadi dingin itu. Dihangatkan kembali, dipanaskan kembali, dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Iya, itu kebenaran firman Tuhan, bahwa menjelang air zaman ini kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Makanya jangan heran Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus. Kasihmu yang mula-mula telah pudar, kasihmu yang mula-mula telah mundur, kasihmu yang mula-mula telah dingin. Manakah kasihmu itu? Kobarkan kembali kasihmu. Semangatkanlah kasihmu yang semula itu, yang berkobar-kobar itu. Kasihmu kepada Allah, kasihmu kepada sesama manusia harus dibangkitkan, harus dikobarkan kembali. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, beritakanlah kasih Kristus itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kasih orang dingin, ya, menurut firman Tuhan di sini, maka akan banyak timbul kedurhakaan, banyak timbul murtad, banyak orang-orang meninggalkan Kristus dengan berbagai alasan. Banyak orang-orang akan meninggalkan Kristus, banyak orang-orang meninggalkan iman dan keyakinannya. Akan banyak orang, ya, akan banyak orang yang meninggalkan Kristus. Banyak orang tidak akan bertahan sampai pada kesudahan hidupnya. Padahal Tuhan mengatakan kepada kita, bertahanlah sampai kepada kesudahan alam, ya, tetap setialah sampai mati. Itu memang yang Tuhan inginkan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Di Eropa Bapak Ibu, saat ini kita melihat banyak gereja-gereja, secara khusus di kota-kotanya, sudah berubah menjadi tempat-tempat yang sungguh-sungguh sangat memalukan. Ya, tempat yang seharusnya menjadi tempat ibadah,
namun sudah berubah fungsi. Ya, kita melihat di Turki. Di Turki itu tempat di mana 7 gereja mula-mula, ya 7 gereja pada kitab Wahyu itu ada, tetapi sudah tidak ada bekasnya lagi, malah berubah menjadi tempat-tempat ibadah bagi imam kepercayaan yang lain. Ya, di Belanda, ya wali kotanya malah menjual gereja-gereja berubah menjadi tempat-tempat. Nah, banyak orang-orang di Eropa sekarang sudah menjadi orang-orang ateis. Namun di Eropa, di desa-desa, di kampung-kampung, iman keyakinan tetap itu ada. Gereja-gereja tetap berfungsi untuk menjadi tempat ibadah, tempat penyembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan kepada kita akan ada penyesat-penyesat yang datang, akan ada murtad-murtad, akan banyak orang meninggalkan Kristus. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Ya, Efesus 2 ayat 7. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan yang terhadap kita akan dinyatakan bagi kita yang percaya kepadanya. Kasihnya yang berlimpah-limpah itu ada dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu. Peliharalah kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Efesus 3 ayat 18. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus atas kita. Luar biasa kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak kita bisa bayangkan, Bapak Ibu. Ayo pelihara kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tidak ada satupun yang dapat atau sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus yang menyatukan kita dari berbagai latar belakang kita yang ada, ya suku, bahasa, dan bangsa yang ada kita di dalam lingkungan jemaat ini. Mari kita tetap disatukan di dalam satu kasih. Mari kita tetap hidup di dalam kasih, kesatuan, persatuan di antara kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk mempercepat kedatangan Sang Raja, bagi sebagaimana nasihat yang Yesus sampaikan kepada para muridnya pada kesempatan ini. Mari kita beritakan kasih Kristus ketika kasih itu telah menjadi dingin. Tetapi kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama tetap ada, tetap bersemangat kita di dalam kita mengasihi. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai aplikasinya, sudahkah kita memberitakan kasih Kristus yang dicurahkannya atas setiap orang yang percaya kepadanya? Bukan saja demi keselamatan yang Ia anugerahkan, tetapi juga memelihara kita di dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, beritakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih Kristus sudah dicurahkannya kepada kita. Beritakan itu, sampaikan itu Bapak Ibu. Jangan kasih kita hilang, jangan kasih kita kendor, tetapi untuk mempercepat kedatangan Kristus, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, tetap berkobar-kobar kasih kita, menggemakan kasih kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah orang yang belum percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan menantang kita Bapak Ibu, memberikan semangat kepada kita untuk kita memberitakan kebenaran Kristus ketika kita menghadapi para penyesat-penyesat, untuk kita memberitakan pengharapan di dalam Kristus ketika kita dihimpit oleh berbagai masalah dan penderitaan. Mari kita beritakan kasih Kristus ketika kasih menjadi dingin. Kobarkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.